bertani untuk menggunakan pupuk organik semacam kapal ganik itu, karena kebiasaan menggunakan pupuk kimia sekarang menggunakan pupuk organik. Bagaimana mengatasi keraguan itu, Mas Edi? Dulu saya pertama kali menggunakan ini juga ragu, Pak. Dulu ragu. Dulu ragu. Akhirnya saya coba itu di sebagian lahan untuk dicoba itu. Ternyata yang pakai kapal ganik buahnya itu lebih lebar daripada yang nggak pakai. Jadi setelah berkali-kali saya coba, saya kan nggak terima Pak kalau cuma sekali. Jadi berkali-kali kok hasilnya terus meningkat. Terus yang nggak pakai kapal ganik itu kalah terus. Jadi akhirnya sekarang semua pakai ini. Jadi siap untuk melanjutkan program kapal ganik. Siap. Lanjutkan. Kami petani Blimbing Tasikmadu Tuban siap beralih ke pertanian ramah lingkungan bersama Pak Dekarwo dan kapal Jawa Timur. Pergerakan kapal Jawa Timur dengan penuh antusias ternyata melebihi dari apa yang diduga. Pengabdi lingkungan bermunculan, inovasi dan kreativitas mengagumkan, seperti pengabdi lingkungan yang satu ini. Arifin Jamian, salah seorang petambak garam di Kabupaten Lamongan yang menemukan teknologi produksi garam terpal. Selama ini petambak garam belum bisa memenuhi kebutuhan garam dengan kualitas baik, di mana kandungan kalsium dan magnesium kurang, sehingga banyak diimpor, terutama garam beriodium dan garam industri. Sementara kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Melihat kenyataan itu, Arifin Jamian melakukan inovasi dengan teknologi tepat guna yang bisa diaplikasikan adalah dengan metode terpalisasi. Hal ini untuk mendapatkan garam yang berkualitas. Yang dimaksud dengan teknologi garam terpal adalah memproduksi garam di lahan tambak garam dengan menggunakan media terpal. Memang tidak mudah untuk mengajak masyarakat berubah dengan sistem terpalisasi. Untuk masyarakat itu kita perlu ada pilot project. Makanya kemarin itu memang saya konsentrasikan kepada Pak Arifin. Karena memang itu adalah yang punya inovasi dan apapun itu yang itu. Tapi alhamdulillah yang untuk yang di seluruh yang ada di bukan yang ada di Lamongan, petambak yang ada di Lamongan ini sekitar 350 hektar yang ada cover ini sudah pakai terpalisasi, biarpun itu hanya sebagian kecil. Setelah ada pembinaan dari Dinas Perikanan terkait dengan gimana supaya Indonesia ini yang notabene adalah dunia orang pulau maritim yang punya air banyak, begitu banyaknya mengapa itu harus ada impor kan gitu. Padahal kalau kita mau punya greget dan punya kompeten untuk dunia peningkatan garam itu insya Allah tidak bisa karena masyarakat kita sendiri mestinya bisa, tapi perlu ada inovasi. Ya contohnya ada garam terpal ini. Nah, mengapa kok harus pakai terpal? Karena apa? Kalau tradisional itu banyak porosnya, maksudnya air yang kita masukkan di peta itu habis. Tapi dengan terpalisasi itu kita bisa nampung dan bahasanya itu awet lah gitu air yang itu. Karena teknik untuk pembuatan garam itu adalah menjemur air, nah, intinya menjemur air intinya kan itu. Jadi kalau seandainya pakai tradisional itu habis, nah, kan gitu. Jadi bahasanya untuk pakai terpal ini kita murni airnya ndak akan hilangkan gitu. Sebelum saya jadi petani, saya itu pengolah garam, pencuci garam. Nah, jadi garam saya giling. Nah 1 ton itu susut 10%. Dari 10% itu akhirnya saya keringkan lagi jadi garam. Nah setelah saya jadi petani tahun 2010, saya mulai mencoba kenapa kok nggak pakai terpal. Akhirnya saya uji coba. Saya cuma bikin 2 peta. Yang satu peta 5 kali 20, 5 kali 20. Yang satu tidak saya pakai terpal, yang satu pakai terpal. Saya belikan garam 10 ton. Nah, waktu itu saya masukkan bunker. Saya uji coba, saya isi 5 cm berarti kan 5 kubik, jadi 2 ton.
yang pakai terpal. Tapi yang nggak pakai terpal, pertama habis sama sekali. Berarti saya akan mikir gini, loh berarti semua petani akan mengalami kerugian. Pertama 2 ton habis. Saya padatkan lagi. Setelah padatkan, panen yang kedua dapat 5 kintal. Yang terpal dapat 2 ton. Berarti 1,5 ton tenggelam di tanah. Yang ketiga kali saya padatkan lagi tuh. Saya padatkan akhirnya 7 kintal. Padahal 5 cm mesti kan 2 ton. BE25 itu kan garamnya ada 2 ton. Nah, sampai 4 kali, 5 kali, satu musim, saya uji coba terus. Mentok 7 kintal. Berarti petani setiap 5 kubik mengalami kerugian tenggelam di tanah itu 1 ton 3 kintal. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Demikian juga bagaimana tim kapal Jawa Timur yang menghargai seorang pahlawannya seperti Gus Dur. Pada kesempatan ini, tim juga sempat mengunjungi makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Presiden keempat Republik Indonesia ini telah memberikan banyak perubahan. Jawa Timur pernah menjadi lumbung padi nasional. Jawa Timur dengan pertaniannya pernah mengharumkan nama baik Indonesia. Dan di Jawa Timur pula lah diharapkan pertanian organik maju dan terus tumbuh berkembang. Apalagi ada peluang emas, di mana ada pembatasan impor hasil pertanian dari luar negeri. Semoga hal ini terus mengingatkan kita akan betapa pentingnya peran petani, pahlawan pangan nasional kita. Saya Maria Francisca, terima kasih, sampai jumpa.